Tapi yang jelas teman-teman yang udah aku anggap sebagai abang, ternyata ibaratnya nyakitin hati aku lah gitu. Walaupun udah maaf-maafan, tapi ada suatu berita-berita, info-info, bukan kata-kata yang masih membekas sampai sekarang. Dan itu nggak bisa kayaknya belum bisa aku lupain deh gitu. Sulit banget ya. Karena kenapa aku selalu menghormati dia gitu ya, selalu menghormati dia, selalu menguahkan dia, menghargai dia, sampai ya ini bukan yang mengungkit ya teman-teman ya, tapi yang namanya saudara pasti adalah namanya kita curhat-curhatan, nangis-nangisan, ketawa bareng segala macam. Tapi di suatu ketika dia nyakitin hati aku gitu dengan kata-kata yang sebenarnya gak pantas gitu ke perempuan gitu. Tapi kalau ketika dia punya job tapi diem-diem aja, nggak mau berbagi. Iya. Nggak mau berbagi, dia diem-diem aja gitu. Kenapa bisa lo katakan dia sahabat kalau udah begitu? Nah, makanya gue bilang tadi, tadinya sahabat kan udah bukan sahabat. Yang nama sahabat nggak seperti itu. Semelang Kentep. Iya, balik lagi di cerita kita nih, men. Cerita kita, namanya cerita kita berarti tentang cerita aja. Cerita lah, kita ngobrol, cerita tentang apa yang pernah terjadi di hidup kita, ya kan? Nah, kebetulan kemarin waktu cerita kita juga kita pernah ngobrolin tentang politik ya, terakhir di Putri. Oh iya, udah lama banget tuh. Ingat gak? Sebelum pencalonan presiden. Iya. Iya kan, waktu di Putri. Udah lama banget tuh. Jadi temanya hari ini teman-teman itu tentang persahabatan. Wah, gue demen. Soal persahabatan. Bagaimana sahabat kabarnya? Alhamdulillah baik sahabat. Puji Tuhan. Jadi kan kalau bicara tentang persahabatan ya biasanya itu penuh dengan suka dan duka teman-teman. Pasti. Di samping suka duka pasti tentunya bicara tentang perjuangan. Bagaimana kita berjuang bersama-sama mulai dari nol, kadang kayak gitu-gitu kan. Sama titik terakhir. Nah, betul. Titik terakhir dalam persahabatan itu kan kesetiaan. Bicara kesetiaan juga. Ada cinta di dalamnya. Ada cinta. Ya kan, ada kasih sayang. Nah, bicara masalah tentang persahabatan, gue terinspirasi waktu pada saat lo ngangkat kisahnya Dodi itu. Oh iya. Ya kan. Almarhum ya. Almarhum sampai meninggal, ya kan, sampai benar-benar meninggal lo masih mendampingi dia. Walaupun lo datangnya pas lagi dia lagi sakit kan. Iya. Nah, jadi semasa itu lewat karena emang ya namanya hidup itu kan. Lo kenal Dodi pun juga dari kecil ya. Dari umur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Wah, sekarang udah mau 33 Agustus. Nah, jadi diawali ketika pada saat lo ketemu dia sakit itu ada yang ngubungin dia, ada yang ngubungin lo, atau gimana men? Sebenarnya memang dari dulu juga kita memang saling punya kontak WhatsApp, ya kan. Dari zaman gua ada misi di Bandung pun dia udah selalu kontekan lah sama gue, tapi dia nggak nyeritain bahwa dia sakit. Oh, gitu. Istilahnya mah menyembunyikan. Dukanya lah gitu. Cuman mungkin pada saat itu juga belum terlalu parah penyakitnya. Belum ya. Karena waktu itu gue tanya, lu kenapa nggak ngaku dari awal aja kalau lu ada penyakit ini gitu, lu kanker kan? Sama saraf kejepit. Oh, 2 itu lah. Ya. Tapi itu jadi komplikasi men. Dia yang enggak 2 doang sih. Jadi saraf kejepit di bagian sini nih, sehingga dia cuman mampu untuk 20 detik aja dia duduk seperti ini. Itu kan lo share nih di TikTok ya? Di TikTok iya, ternyata meledak. Tembus total 4 juta view. 4 juta view. Itu banyak yang respon tuh. Akhirnya di repost sama akun berita di Instagram. Yang paling gede itu followersnya about a tick. Akun Instagram about a tick itu dia bikin tagline apa? Iya, respect sahabat katanya. Cepat sembuh ya Bang Dodi gitu. Terus nge-tag nama gua Andra Wijaya 07 ya, akun Instagram gua, sehingga donatur banyak berdatangan yang DM Instagram gua. Sampai hari itu pun
hari itu ketika gue update story di Instagram, itu 5.000 ke atas yang melihat story gue. Viewsnya? Iya, itu jarang banget maksudnya. Karena gue tahu setiap gue bikin story paling mentok 300-400 lah yang lihat gitu. Tapi itu 5.000 sampai bahkan ada yang 10.000. Karena memang itu akun gede 2,6 juta followers. Dan komenannya pun ribuan. Jadi banyak nih donatur-donatur pada DM lo, DM gua untuk saya mau ikut berkontribusi, intinya begitu lah ya. Di TikTok pun sama ada. Terkumpul berapa men waktu pada saat itu? Total untuk Dodinya aja itu 14 juta. 14 juta lebih lah, hampir 15. Itu kan kondisi dia waktu pada saat itu di rumah lah ya, belum masuk ke rumah sakit tuh ya. Belum ya. Karena ya banyak yang nyaranin pakai BPJS lah apa, emang pada saat itu dia ternyata BPJS dari perusahaan sudah dicairkan. Oh, semasa dia sakit tuh ya? Semasa dia sakit untuk biaya lah berobat, sudah dicairkan ceritanya. Nah terus ternyata harus bikin baru dong. Bikin baru. Kartu Indonesia Sehat nih. Baru bisa lah ya. Baru bisa. Nah itu pun ya setelah gua ada dana donasi itu, karena dia buat operasional kan bapaknya yang ngurus. Kan butuh ongkos. Keluarganya nggak ada yang punya motor men. Jadi otomatis nyewa ojek, nyewa motor, kan pengeluarannya lumayan tuh. Iya kan. Nah kan seiring berjalannya waktu donasi bermunculan dah tuh total 14 juta. Lalu lu serahkan lah ke dia, tapi beragam lah ya, maksudnya nggak langsung tuh gitu kan 14 juta. Nggak ada, tapi dalam 3 hari sih itu. Dalam 3 hari ya. Kumpul. Tapi Tuhan berkehendak lain men. Iya. Dia meninggal dadakan juga, tapi lu udah mulai punya insting. Ini ya, apa namanya, punya tanda juga ya katanya di rumah lo tiba-tiba ada. Oh pagi-pagi. Iya pagi-pagi ya. Ada burung atau apa men? Sebenarnya gini, pada saat malam itu gua lagi posisi di Tangerang, main ke tempat temen gue nih. Malam itu ceritanya itu jam 10 malam kalau nggak salah, istrinya Dodi itu WA gue. Ahendra, Dodi ini lagi apa namanya, kejang-kejang. Nah, gue sih mikirnya itu kayak sakratul maut ya, kalau tanda-tandanya. Tapi gue tetap berpikir positif tuh. Cuman gue ada niatan, wah gue ke Uber nggak ya ke pada saat itu kan daerah Grand Wisata dia di rumah sakit. Sekarang Grand Wisata Cibitung. Oh masih di Cibitung. Iya Grand Wisata. Gue ada pikiran, wah gue kejar aja kali ya motoran ke sono. Tapi nggak mungkin juga rumah sakit menerima tengah malam gitu kan. Akhirnya gue putuskan, oke deh besok siang gue bakal ke sono. Ternyata pagi-pagi nih banyak miss call nih yang tak terjawab nih dari pihak keluarga. Nah, keluarganya Dodi. Iya. Sebelum gue buka WA kan banyak tuh miss call panggilan tak terjawab. Nah pas gue baca WA ternyata Dodi sudah berpulang ke Sang Kuasa. Nah ternyata meninggalnya itu sekitar jam 3 pagi. Iya, hari Jumat ya. Iya, hari Jumat. Dan jam 6 gue baca WhatsApp itu. Pada saat baca WhatsApp itu kayak burung apa sih namanya, burung pemberi kabar kematian. Iya kalau orang-orang yang burung yang cit yang kayak gitu tuh. Terus ada burung gagak juga men. Burung gagak berapa kali doang wah gitu. Iya entah gue itu halusinasi atau enggak, tapi yang jelas itu kedengeran nyata. Bini gue ngedenger. Pokoknya ngasih tanda aja intinya. Ngasih tanda. Oh jadi lo nggak terlalu kaget tuh? Ya kaget juga tetep. Kagetnya kan pas baca WA. Maksudnya berbarengan gue baca WA, burungnya ngasih kabar juga, ngerti gak? Nah kan lu terlambat nih men, taunya nih men dia meninggal nih. Lu samperin dong. Langsung gue buru-buru, nggak mandi malah. Lo makamin bareng-bareng. Terus lu ketemu lah sama teman-teman yang lama lu juga. Teman-teman kecil lah. Terus bagaimana perasaan lo men? Ya gimana ya, kalau secara manusiawi kan hancur juga lah. Ya kan teman kecil gue kemana-mana bareng, main bareng gitu. Sebenarnya sih gue melewati hal-hal yang susah sama dia itu jarang lah. Maksud gue bukannya artian yang nggak pernah. Kesulitan itu pasti ada. Tapi gue ngejalanin sama dia itu happy terus. Jadi tak terasa tuh masalah-masalah gitu pada saat itu kan. Ya ketika dia untuk pulang untuk selamanya, ya gimana men? Gue juga mau meratapi juga nggak boleh.
karena nggak boleh kan terlalu bersedih ditinggalkan oleh siapapun yang kita sayangi, nggak boleh. Betul. Jadi gue juga ya udah, nyampe jenazahnya sudah terbaring, udah di apa namanya, kasih kapas dan gue peluk. Memang nggak didokumentasikan karena siapa yang megang kamera? Iya kan, gue juga nggak ada pikiran gue bikin video pada saat itu. Gue pikiran video itu pada saat sudah mau disolatkan. Iya, untuk dokumentasi aja terakhir kalinya gitu loh. Nggak tega lah gue ngevideoin sahabat gue yang udah terbaring. Ini gitu kan, nggak tega maksudnya. Nah, ngomong-ngomong kan pada saat itu udah selesai lah. Nah, gue pengen nanya nih bagian dimana antara lo berdua, apa yang masih terbesit ketika masa-masa dia masih hidup berbaring di rumah sakit? Apa yang dia sampaikan ke lo, men? Kata-kata yang paling lo ingat? Yang paling dalam sih di rumah sih, bukan di rumah sakit. Oh, di rumah. Di rumah. Apa dia pada saat gue datang pertama kali, gue bilang, gue pegang tangannya, gue jabat. Videonya tampilin aja kalau mau tuh di TikTok ada. Gue bilang, badan lu sakit banget, badan lu habis banget, Dot. Terus gue sambil netesin air mata tuh, gitu. Semangat tuh, pasti sembuh, gitu. Tenang, ada gua. Nah di situ langsung tuh dia bilang, di kamera pun kelihatan jelas air matanya netesin. Ternyata lu masih ingat sama gue, men. Itu sambil apa sih nadanya? Bergetar. Iya, bergetar. Wah, itu dalam tuh, dalam banget tuh pokoknya. Dan gue pada saat ngedit video itu pun gue nangis, men. Iyalah, anjir. Gue bisa ngerasain itu. Tapi setelah itu kan gue ikut gabung tuh, men. Iya. Ya kan, gue ikut gabung untuk mau bantu juga. Lu ngejenguk teman gue. Iya. Kan, gue sempetin tuh. Pertama teman-teman gue nggak bisa malah justru masuk karena di ruang apa namanya ya, ICU atau apa ya? Iya. Itu nggak boleh, teman-teman. Iya. Lebih ruang isolasi lebih dari berapa orang itu nggak boleh. Nah, akhirnya gue tunggu di bawah, dan yang terjadi apa? Ada juga di video cerita kita, men. Gue video call lo. Iya, video call. Iya kan? Gue video call lo, terus Dodi ngomong sama gue ngomong sama Dodi. Ya saling nguatin aja lah. Iya, walaupun gue nggak bisa, setidaknya gue bisa ngobrol lah sama dia. Padahal udah deket tuh, cuman tinggal ke lantai 2 ya kan. Tapi karena memang nggak bisa, aturan dari rumah sakit. Aturan rumah sakit ya udah. Lalu yang kedua, pas lagi udah pindah rumah sakit baru boleh, men. Baru boleh. Yang di RSUD Cibitung. Iya, itu baru boleh. Tapi itu pun juga sebentar, men. Nggak boleh lama-lama. Sebentar banget. Sekaligus itu ngasih uang donasi yang masih tersisa ya, men, ya. Ke bapaknya, gue ingat banget. Jadi ya itulah ya, berarti emang yang namanya sahabat tuh sulit ya. Kalau lu gue cerita kayak gitu, lo jadi ingat tentang dia. Iya, langsung ke flashback semua. Dia dimakamin di mana, men? Di daerah Jakarta Pusat, Karet. Oh, di Karet. Nama pemakamannya? Sambil ngerokok lah ya, biar enjoy. Nama pemakamannya apa? Karet Bipak. Oh, Karet Bipak. Pokoknya seberangnya Sudirman Park. Iya. Tapi lu nggak usah khawatir, men. Kehilangan sahabat satu, ya kan? Iya. Tapi masih ada CBR. Iya, sahabat gue. Jadi kan? Bukan cuma almarhum Dodi ya. Tapi memang kalau bicara sahabat terlama, iya Dodi. Iya. Karena gue bersahabat 26 tahun tuh. Iya. Tapi maksud gue sahabat gue bukan satu-satunya Dodi. Nama lain kan ya ini yang ada di Kreator Bersatu Reborn ini, gitu guys. Betul. Jadi CBR ini juga melewati banyak rintangan yang gua mention di awal. Yang namanya artis sahabat itu ada suka duka, perjuangan, ada cinta di dalamnya. Pasti ada juga pertikaian pasti ada, perdebatan itu udah pasti ada. Mulai dari circle horror masuk ke Kreator Bersatu, sekarang masuk ke Kreator Bersatu Reborn. Iya kan? Artinya ada perubahan banyak di sana, berevolusi, bercampur aduk dengan skema-skema duniawi mungkin, ya kan. Tapi di satu titik di sini gue pengen sampaikan bahwa CBR adalah sesuatu yang baru. Ya, yang baru. Dia adalah sahabat di dalamnya yang bisa kita jadikan keluarga juga, menjadi saudara, menjadi tempat tukar pikiran, ya kan? Menjadi tempat untuk lo bekerja,
menjadi tempat untuk apa lagi ya, banyak sih wadah di sini sebenarnya. Menuangkan mencari amal juga sih. Iya, ya kan? Banyak kan. Karena banyak manfaat kan. Betul. Di perkumpulan ini. Sampai kita kadang suka beda pikiran, beda pendapat gitu ketika mau melakukan misi, ya kan. Wah, kayaknya nggak bagus yang ini nih, bagus yang ini nih. Sampai akhirnya kita sepakatin lagi dan musyawarah ya. Jadi akhirnya kayak gitu. Nah, kira-kira nih men, kalau ngomongin masalah tentang CBR ya kan. Menurut pendapat lu men, CBR yang di tahun 2024 nih pakai R ya, reborn gitu. Orang-orangnya tuh menurut lu ini yang pas apa ya masih tetap lu belum bisa move on waktu di masa-masa projectnya Bu Edi dan Tiko? Kalau flashback lagi ke kisah Tiko memang itu paling seru. Dokter Wayan juga seru. Ya. Pas Wadi juga seru. Iya, hampir semua misi sebenarnya seru. Sebenarnya meninggalkan kenangan yang manis. Iya. Gitu. Tapi artinya gini. Gimana ya? Anggota CB yang bertahan saat ini, yang detik ini, yang reborn ini, itu adalah orang-orang pilihan yang sudah terseleksi secara alami lah. Iya. Gitu. Seleksi alam. Namanya juga hidup. Ya kan, datang dan pergi itu biasa lah. Iya kan. Cuman maksudnya di sini kita menegaskan bahwa ya inilah formasi yang saat ini ada, gitu. Kita juga nggak tahu nanti bakal terjadi apalah ya. Ya itulah yang tahu. Kita jaga. Tapi yang paling kita jaga saat ini kan di CB ini adalah kekompakan. Harus saling mengerti satu sama lain. Betul. Karena belajar dari 2023. Jangan pernah mikirin perut sendiri. Betul kan? Iya. Lu makan daging, anak-anak semua harus makan daging. Di sinilah saatnya nih, di misi Pak Samsuri ini gue merasakan begitu kentalnya persahabatan ini. Sampai tadi Bang Breo, alhamdulillah nih teman kita nih ulang tahun. Hari ini malam ini tadi cuy bawain kue, ya kan, seru, pokoknya seru banget lah gitu. Jadi wah, ini keluarga benar-benar the real keluarga nih gitu. Emang harus gitu sih. Ditambah kedatangan Kak Eca. Gitu. Kak Eca sama Boy. Ini spesial banget menurut gua. Ya kan? Bener, apalagi kemarin gua dapat infonya Bang Boy sakit, terus Kak Eca juga kurang sehat. Maksudnya gitu. Nah, sekarang tiba-tiba mereka kumpul semua nih. Tinggal Bang Davi pun besok nih bakalan merapat. Dia sebenarnya mau malam ini. Cuma tapi ternyata ketika lihat jadwal, siang ada urusan gitu. Ya udah berarti besok sore ketemu. Bahkan Bang Dendeni juga insya Allah dia mau merapat juga karena udah infonya udah di Jakarta kan. Coba kita panggil aja langsung nih. Tapi banyak yang tanya juga men. Sebenarnya CBR tuh ada berapa orang yang saat ini? Iya. Coba lu hitung. Lu gue. Itu 1, 2. Oke, sebutin nama dong. Kak Eca. Nih dari Bax. Oke. Wanda Wijaya. Eca Yosia. Boy TV. Bang Breu TV. Ale Koar. Eko Sucipto, ya kan, Reki, terus apa lagi itu? Derma, dan Explore, Bang Davi, 11 tuh, Dendeni, berapa tuh? 12. Satu lagi ada tuh kemarin juga datang kan, Bang Kuswara. 13 tertin gitu. Tertin ya? Iya, tertin 13 orang. Jadi memang banyak juga yang bertanya sebenarnya. Ya kan. Kok yang lain kemana gitu kan? Yang lain kemana? Gue juga sebenarnya banyak banget notifikasi gue melalui komentar tuh. Ya sebenarnya kan kalau ditanya yang lain kemana, sebenarnya harusnya teman-teman udah paham ya. Viewers gitu ya. Iya. Yang lain kemana? Gitu. Harusnya udah paham. Sebenarnya kita nggak mau memperdebatkan hal itu gitu, tapi kita juga harus sampaikan bahwa ini formasi CBR 13 orang nih teman-teman. Iya, intinya untuk saat ini lah. Untuk saat ini 13 orang gitu. Nah, terus ada pertanyaan, kok nggak diajak? Guys, panggilan ini diutarakan untuk semua pada saat kemarin. Cuman memang yang respon, ya kan? Yang respon ini 13 sudah simple. Jadi kita tetapkan bahwa CBR ini ada 13 orang yang memang aktif gitu lah ya, untuk benar-benar menjadi reborn gitu. Kita mau melupakan masa-masa 2022-2023, ya kan? Kita masuk di awal 2024. Betul. Nah, awalnya itu emang Bang Breo yang nelponin, sama seperti kayak waktu kejadian di Tiko.
Dia punya project waktu itu kan sama si Ale ya, ngontekin teman-teman untuk minta bersih-bersih. Nah, Pak Samsuri pun juga gitu kembali dan dengar rindu, Bang Bro bilang ke gua, bilang ke Hendra, bilang ke anak-anak, ayo pada kumpul akhirnya cuy. Lalu kita sama-sama sepakat bahwa Kreator Bersatu bangkit lagi dengan nama Kreator Bersatu Reborn. Iya. Itu kita sampai banjir-banjiran, hujan-hujanan tuh. Iya kan? Pada saat pertama. Iya, makanya gokil men. Cuman yang cewek ada cuman sama Echa doang ya. Iya. Iya berarti ya cewek Echa doang. Tadinya sebenarnya istrinya Bang Davi mau kita jadikan Zulfa ya. Cuman Bang Davinya bilang janganlah, jadi manajer gua aja gitu. Tapi ya udahlah. Udah panggil dulu nih Bang Boy. Bang Boy sama Kak Echa panggil dulu. Ngomongin masalah tentang persahabatan nih. Iya panggil dulu. Bentar. Boy. Panggil dulu. Boy. Nah ada Boy teman-teman. Oh iya. Boy udah datang, banyak yang nanya, Boy kemana? Sama Kak Echa. Iya, Kak Echa mana? Boy dulu lah. Boy dulu dah, sini. Boy dulu nih. Jadi jadi teman-teman sambil makan durian nih. Iya, sambil makan durian. Ini ada durian guys, dari penonton CB tadi yang nganterin Mbak Yuni, istrinya Bang Dan. Yes, Boy, sokin Boy. Sini lo. Makan apa ini? Duduk. Ini baju keramat nih. Iya ini baju nggak boleh diganti-ganti nih. Iya. Masalah ini doang. Boy baru bangun tidur teman-teman. Tapi kalau ngomongin masalah persahabatan sama juga dengan hal dimana Boy juga pastinya punya sahabat men, seperti kayak Hendra. Hendra kan punya sahabat, Dodi udah meninggal dunia, ya kan. Tegar lah menghadapi hal-hal kemarin tuh. Nah sekarang gue pengen nanya sama Bang Boy TV. Bang Boy sebenarnya dalam hidup punya sahabat gak sih Boy? Pasti punya lah. Pasti ya? Iyalah pasti punya. Terus sahabat lo ini yang pengen lo sampaikan apa Boy kira-kira Boy sama seorang sahabat? Karena besok gue bakal bikin hari sahabat men. Oh besok? Iya. Sahabat. Iya lah, bukan hari Valentine doang Ca. Dicatat tanggalnya itu hari sahabat. Iya, hari sahabat. Ya biar diresmikan nanti. Nanti kita resmikan. Khusus juga hari ulang tahunnya Breu. Iya. Tanggal 21 Februari ingat ya hari sahabat, oke? Hari sahabat. Benar. Ya. Kalau seandainya nih ini sahabat lo nih matanya nih, lo pengen sampaikan apa men? Seperti itu kah? Atau sedalam itu kah gitu kan? Sehat-sehat aja lah buat sahabat gua. Emang sahabat lu tuh bukan CBR men? Ada sahabat kecil atau sahabat apa? Sahabat kecil ada ya, sahabat yang pertemanannya lumayan lama, bisa senang bareng ya. Ada juga. Jadi sahabat mana nih yang mau dipertanyakan? Lah, kalau gue bertanya tentang sahabat yang memang kalau bisa sih yang kita kenal juga lah, kira-kira yang menurut lu sahabat siapa gitu kan? Gue juga nggak paham sih kalau dalam hidup lu tuh lu pengen mengutarakan sesosok sahabat tuh siapa gitu, dan bagaimana dia tentang lo dalam hidup gitu. Lu coba dong utarakan sedikit tentang sahabat. Ini hari sahabat lo. Hari sahabat ya, kalau untuk sahabat gue yang dari kecil sih dia ada ya. Tinggalnya di luar kota. Gitu. Belum lama juga gua habis nganterin dia tuh pulang ke sana karena dia tugasnya di sana kerjanya. PP gua ke sana di Garut waktu itu. Itu sahabat gua yang benar-benar sahabat dari kecil. Gitu. Ada lagi sih sahabat, tapi sekarang bukan sahabat lagi. Kenapa ya? Ya, dia ninggalin gua udah 2 kali. Udah dua kali. Lah ceritanya gimana? Ninggalin. Awalnya gimana? Awalnya yang nggak ketahuan. Awalnya ya istilahnya main jalur bawah. Oke. Gua kenal nggak kira-kira sama sahabat yang lu maksud nih? Bukan lo doang yang kenal, semua teman-teman CP mungkin kenal semua. Kalau ada masih ruang lingkup yang gue penasaran Bra, masalahnya gue penasaran. Maksud gue gini, oke fine, misalnya kita tahu lah itu siapa gitu ya. Tapi ini walaupun penasaran ya, misalnya kita tahu itu, emang apa sih yang dibuat dia sama lo gitu? Kenapa ninggalin lo? Udah mengecewakan aja. Bukan sekali, tapi udah 2 kali. Waktu sekali masih ya fine lah sekali. Mungkin dia mau nyari pengalaman sama teman-teman yang lain. Oke fine. Ya kan?
Yang kedua ya ini udah fatal. Karena yang dikecewain bukan ya gue doang, walaupun gue yang paling ini banget karena susah. Kalau susahnya ya rumah, ya kan, rumah boy, ayo konten, ya kan, gue dikit lagi gajian, ya kan, yaudah ayo temenin, ya kan. Ketika gue punya job, jadinya dulu gue punya job nih, karena kan gue sama-sama juga main di spiritual waktu itu sebelum ke sosial. Oke, siap. Spiritual. Nah kebetulan waktu itu ada yang minta bantuan atau tolong lah. Nah gue ajak lah dia, ya kan. Yuk, itu di daerah Bogor waktu itu. Gue ajak dia karena kan gue juga pengen bagi rezeki sama dia, biar dibagi dua lah. Walaupun gue nggak matokin, setiap menolong orang gue nggak matokin. Itu salah satu care lu lah ya sama dia gitu ya. Tapi kalau ketika dia punya job, tapi diem aja. Oh, nggak mau berbagi? Iya. Oke. Nggak mau berbagi, dia diem aja. Gitu. Kenapa bisa lu katakan dia sahabat kalau udah begitu? Nah, makanya gue bilang tadinya sahabat, kan udah bukan sahabat. Yang nama sahabat nggak seperti itu. Oh yes. Gitu loh. Ya. Oh, ini bicara sahabat di mana meninggalkan lo lah ya. Sahabat yang meninggalkan demi kepentingan pribadi. Yang disampaikan tadi sama Hendra. Istilahnya pengen kenyang sendiri. Nggak makan daging, men, bareng-bareng. Sahabat lu ini makan daging, lu nya mau makan nasi sisaan gitu. Iya. Iya kan? Tapi gue inget men waktu kejadian dimana lu pernah live-in si Boy, dimana Boy pernah makan nasi sisaan. Iya kan awalnya kan sebenarnya gue nggak tahu kalau dia sampai makan nasi sisaan. Cuman gue awalnya baca status dia di WhatsApp. Dia bilang kayak gini di status itu, selama ini bantu orang hidup tanpa air, tanpa listrik. Tapi hari ini gue bakal ngalamin hidup tanpa listrik. Dia bikin status kayak gitu, langsung gue japri, Boy, kenapa lu sampai lu bikin status kayak gitu? Iya, dia jujur tuh sama gue. Iya Nindra, gue listrik udah berapa bulan nunggak, jadi otomatis dari PLN juga dapat teguran hari ini bakal pemadaman ya. 2 bulan. Iya, pokoknya 2 bulan lebih lah ya, Bang Boy ya. Nah akhirnya, oh ya udah, gue juga saat itu dana gue juga cuman ada berapa? 20.000. Iya. Gue pikir token listrik, ya kan? Kalau token listrik kan 20.000 bisa lah buat nyambung tuh, ya kan? Walaupun sehari gitu kan, bisa buat nyambung gitu. Betul. Nggak taunya yang bulanan. Wah, gue berpikir nih, coba deh gue minta izin, Boy, gue live ya. Gue live, ya udah live, gue ceritain lah. Dia masuk solusi live ya. Masuk live. Pada saat itu. Tahu nih, entah apa gerangan yang biasanya Bang Boy itu tertutup. Ya pendiam, tiba-tiba di live gue cerita. Ya berminggu-minggu keluarga gue makan nasi sisaan gitu. Jadi itu yang membuat gue langsung nyesek tuh gitu kan. Saat itu gue lagi ngangkat misi Mbak Dini. Gue sebagai temen langsung berpikir, karena sebelumnya gue habis ngangkat kisahnya Dodi tentang persahabatan lagi nih. Emang gue sama Bang Boy ini, gue berpikirnya gini, belum ada setahun sih persahabatan gue sama Bang Boy, tapi maksud gue sejauh ini gue ini respect sama beliau gitu. Dia ini punya peranan penting, punya peranan krusial di Kreator Bersatu. Ya banyak lokasi-lokasi yang dia temuin, kemudian Kreator Bersatu angkat, iya kan? Termasuk Mbak Dini pada saat kemarin gua itu lokasi dari Bang Boy. Iya. Nah dari situlah gue berpikir, anjir, gue bilang, maksudnya gue nyeseknya gini loh. Selama ini gue ngangkat orang yang gak gue kenal, ya galang donasi, kita bantu, layak hidupnya. Tapi temen gue sendiri sampai makan nasi sisaan gitu kan. Gue aja walaupun sesusah-susahnya hidup Bang Boy gitu ya, gue jujur belum pernah gue makan nasi sisaan gitu. Makanya itu di situ gue langsung nangis di live itu kan. Itu gue nggak buat nangis, emang istilahnya ya mengalir aja, refleks. Gimana nggak nyesek men? Teman sendiri yang kita kenal gitu kan, berjuang bareng, angkat misi. Dan pada saat itu lagi ada misi ODGJ di kota Tangerang. Benar. Iya kan, sampai dia bilang kayaknya nggak bisa ngelanjut nih.
nggak masalah, it's fine kalau emang nggak bisa ngelanjut. Iya. Tapi maksud gua nggak bisa juga bergerak sendirian tanpa lu gitu. Iya. Akhirnya gua live kan. Dapatlah solusi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya penonton juga banyak yang bereaksi. Banyak lah yang ngebantu. Nah, sampai detik ini Boy, sahabat yang lo maksud itu bagaimana komunikasinya kira-kira? Semenjak itu ya udah nggak pernah komunikasi. Yang biasanya dia lo yang menjauh atau emang dia sengaja yang ngejauh dari lo? Kalau sama temen itu nggak pernah gue namanya menjauh. Oke. Tapi dia sendiri yang menjauh, tiba-tiba menjauh. Terakhir ketemu deh, terakhir ketemu itu waktu kita belum dapat misi waktu itu. Cuman jadi kita masih berpencar, masih ngonten ya di mana-mana lah. Iya. Waktu itu dia ke rumah mulu. Di rumah ya ayo boy, bareng ngonten. Dikit lagi nih, tunggu gua nih. Masalahnya kalau nggak gajian gue pusing nanti nih mau makan apa. Yaudah ayo gua temenin ya kan, nih ada nih kasih. Tapi pas semenjak pas ini ngilangnya pas di misinya Putri waktu itu. Selesai misi Putri waktu itu. Menghilang pelan. Ternyata seperti itu. Oke, fine. Ya sabarlah Boy, namanya ujian tuh selalu ada, tapi lu nggak usah khawatir, ada CBR ya kan, 155 cc gitu ya kan. Tapi lu kira-kira beruntung gak lo di tengah-tengah anak-anak nih? Beruntung banget lah, gue masih punya teman-teman sahabat yang masih peduli, masih respect lah. Yes. Kita sama-sama semua. Iyalah. Tapi di samping itu lo sama dia berarti artinya lu memutuskan komunikasi gak? Gue nggak pernah namanya memutuskan tali silaturahim ya, tapi dia sendiri secara tidak langsung, walaupun dia tidak ngomong, tapi dia sendiri yang memutuskan. Intinya dia kalau misalnya datang ke lu masih terbuka lah ya. Insya Allah. Iya. Iyalah bila Tuhan menghendaki lah ya kan. Bener. Nah ngomongin masalah tentang Cilegon, kita berempat ya waktu itu ya? Iya, terakhir. kan? Supir kita siapa sih? Madonna. Madonna. Jenggo. Kita panggil dulu kali ya? Panggil dulu. Berarti gantian nih. Iyalah, kita panggil dulu. Lah, sendirian dong. Enggak, berdua. Gantian, aduh. Sama Primadonna nih. Kalau si Hendro nanti ngebanyol aja di belakang lagi. Kasih tahu dong Primadonna tuh dari mana? Eca dong. Kan lu waktu itu paling Eca. Madonna. Oh iya, Madonna. Jadi Madonna itu bukannya kayak ini primadonna nih, bukan guys. Jadi waktu kita nyetir ke Kampung Waria itu, ceritanya kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Nah tiba-tiba di depan mobil kita itu ada bus antar kota gitu ya. Bus apa truk sih waktu itu? Bus ya. Bus antar kota itu ada tulisannya Madonna. Di bawahnya Jenggo. Itu ada Jenggo. Nah di sebelahnya itu ada truk pickup. Ada dusta di antara kita gitu. Nah itu wajib tuh kita terapkan gitu. Makanya kita bikinlah namanya seru-seruan doang sih, bukannya nama tetap gitu ya. Jadi ketika Jenggo gitu. Jadi ketika kita jalan berempat pada saat itu statusnya memang kita terpisah-pisah lah ya sama teman-teman ya. Iya. Belum adanya CBR belum ada. Karena kan belum ada misi tetap juga. Belum ada misi tetap. Kita masih mengimbang nyari-nyari juga. Yang meraba-raba lah. Meraba-raba. Mengisi channel kita aja. Iya, betul. Nah kebetulan hari ini kita tetapkan Hari Sahabat, Ca. Iya. Ya kan. Bagaimana menurut Eca tentang sahabat dulu deh. Sahabat tuh definisi dari Eca apa? Sahabat nih ya. Iya. Sahabat sama teman tuh beda. Kalau menurut gue ya pribadi, menurut aku pribadi itu beda. Kalau temen itu hanya ya udah cuman kita ketemu, paling cuman cuek bebek bentar, habis itu udah dan nggak mau tahu tuh urusannya dia tuh kayak gimana. Itu teman. Tapi kalau udah persahabatan itu artinya ada tali yang tidak bisa terputuskan seperti persaudaraan atau seperti keluarga. Ketika kita punya sahabat nih, sebisa mungkin kita tuh ya berbuat baik sama dia berbuat baik sama kita saling jaga, saling backup satu sama lain, saling menutupi, saling mengisi, gitu ya. Itu sih menurut gua, gitu. Nah, kalau misalkan sahabat,
yang cuman come and go doang itu nggak bisa dibilang sahabat sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Nah, kan kebetulan kalau Echa kan lu punya channel 2 nih, Ca. Yang satu Echa Yosia, yang satu Echa Yosia Official, ya kan? Nah, pertama kali lu ngonten yang gue juga penasaran sih sebenarnya, ini mau gue tanyain, belum pernah terjawab gitu kan. Apa tuh? Pertama kali lo ngonten yang memang bikin lo lebih semangat ketika pada saat membangun channel tuh di awal tuh, ada gak orang sosoknya gitu? Sosoknya siapa kira-kira? Apakah dia kreator juga? Yang jelas, maksudnya kedua channel gua nih? Iya, channel lo lah. Channel kedua ya. Kalau masalahnya beda-beda nih. Kalau horor beda nih. Yang horor dulu deh. Horor dulu. Kalau horor tuh yang jelas pasti backup-nya Bang Jack. Oke. Dan keduanya, dan nggak pernah gue lupain, itu adalah Bang Davi sama salah satu sosok juga yang gue anggap nih dua orang ini abang gue banget lah pokoknya gitu. Sebisa mungkin persahabatan gue sama mereka ini jangan sampai rusak gitu. Pengennya gitu ya. Pengennya tetap abang-abangan, tetap teruslah abang-abangan gitu ya. Gitu, gue menganggap mereka tuh udah lebih daripada temen gitu. Gue anggap mereka seperti keluarga gitu. Kalau untuk yang official sendiri itu karena adanya CBR gitu, CB sebelumnya kan, ada CB. Tapi memang Echa Yosia Official itu waktu pas lagi zamannya Pak Suhadi atau Tiko ya? Pak Suhadi. Oh, Pak Suhadi. Tiko masih di Echa Yosia. Oh iya ya, Pak Suhadi ya. Oke. Jadi kan waktu dulu mah masih CB dong, Kreator Bersatu. Masih Kreator Bersatu. Sekarang CBR nih, Ca. Kira-kira lo gimana dengan CBR? Nyaman? Ya, nyaman lah. Nyaman ya. Karena kan bukan teman baru lagi. Iya. Teman-teman yang lama juga gitu ketemunya gitu. Kalau kata Endra, ini adalah hasil dari seleksi alam. Kan? Nah, bagaimana tentang definisi Echa CBR? Ya bagus lah dengan adanya seleksi alam ini. Jadi kita jadi makin tahu gitu. Apalagi ya sampai ini balik lagi nih ke ceritanya Bang Boy nih ya. Iya, gimana? Sejujurnya gue agak ini sih sama temennya si Bang Boy ini. Agak kecewa lah. Walaupun itu sebenarnya problemnya Bang Boy gitu ya. Cuma karena gue menganggap Bang Boy ini sebagai saudara gue gitu ya. Semua ini yang ada di sini termasuk lu juga itu saudara gue. Jadi kalau ada apa-apa sama temen gue nih atau saudara gue nggak terima gitu loh. Iya, masih belum bisa terima gitu. Kenapa lu harus jahatin saudara gua gitu? Kenapa lu nggak bisa berbuat baik sih gitu? Sama-sama lah kita berbuat baik gitu. Tapi kan kalau ngomongin masalah itu juga Echa juga kena kayaknya. Ya, itu fakta terbaru tuh ya. Fakta baru tuh. Fakta mencengangkan ya. Fakta baru. Wow. Echa juga kena. Kalau gue sih nggak seneng bele-bele bolo-bolo gitu lah ya, nggak seneng ya. Tapi yang jelas teman-teman yang udah aku anggap sebagai abang, ternyata ibaratnya nyakitin hati aku lah gitu. Walaupun udah maaf-maafan, tapi ada suatu berita-berita, info-info, bukan kata-kata yang masih membekas sampai sekarang. Dan itu nggak bisa kayaknya belum bisa aku lupain deh gitu. Sulit banget ya. Karena kenapa aku selalu menghormati dia gitu ya, selalu menghormati dia, selalu menguahkan dia, menghargai dia sampai ya ini bukan yang mengungkit ya teman-teman ya, tapi yang namanya saudara pasti adalah namanya kita curhat-curhatan, nangis-nangisan, ketawa bareng segala macam. Tapi di suatu ketika dia nyakitin hati aku gitu dengan kata-kata yang sebenarnya gak pantas gitu ke perempuan gitu, ke perempuan gitu. Maksudnya harusnya dia tuh kalau mau ngomong kayak gitu ke laki-laki, bukan untuk perempuan. Apalagi aku bukan adiknya langsung gitu ya, saudara gitu, adik kandung. Kalau sama adiknya langsung sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini kan sama orang lain, gitu yang bukan saudara. Apalagi ini perempuan. Gentle kan, Kak. Nah itu
itu ladies, dia mau gentle gimana? Iya, nggak gentle, ya nantang. Istilahnya kan perempuan. Oh iya. Mungkin dia menganggap gue sebagai laki-laki. Tapi gue beberapa kali juga banyak yang nanya, si Eco kok berani banget? Lah emang dia mah laki, gue gituin. Iya itu mungkin ya kan. Nah itulah ada kata-kata yang dia lontarkan itu yang membuat hati aku tuh kayak tergores, walaupun aku udah memaafkan, tapi untuk memaafkan penuh itu kayaknya masih gitu. Iya nggak mudah gitu. Mungkin butuh waktu. Kata-katanya dia itu udah bener-bener tuh menyakitkan. Iya, menyakitkan. Tapi dari antara semua banyak orang, cuman hanya dia kah yang begitu, Cak, sama lo? Sebenarnya teman-teman nih ya. Misalnya laki-laki nih ya, bener-bener lu iniin lo. Laki-laki nih di circlean kita nih. Iya. Aku tuh udah pernah berantem sama Bugs. Iyalah. Aku udah pernah berantem sama Brew. Aku udah pernah berantem sama siapa lagi ya? Beda-beda pendapat lah ini mah, tapi berantemnya juga kan. Intinya beda pendapat lah sampai kita tuh berantem adu mulut segala macam sampai ketemu langsung sama Bang Satria juga sampai aku datang aku tunjuk kayak gitu. Tapi ibaratnya nih ya, contoh aja nih, ibarat kan Bang Satria itu yang gua anggap tuh cuman sahabat gitu ya, bukan abang-abangan gua, bukan saudara gua gitu. Cuman gua anggap sahabat aja. Tapi dia tuh kalau gua tegur, dia tuh nggak pernah ngelawan atau maki-maki gue balik atau gue nantangin gue balik gitu, nggak pernah. Itu yang gue salut sama Bang Satria, walaupun dia udah ibaratnya udah masih ngargain seorang wanita, masih menghargai seorang wanita lah gitu. Kalau cowok udah gak menghargai seorang wanita, bagaimana dia mau menghargai wanita lain gitu. Itulah ya, itu kutipan yang harus kita garis bawahi itu. Soalnya gini, kalau kamu sudah menganggap diri kamu itu adalah seorang yang bijak, berwibawa, harusnya itulah yang kamu terapkan di dunia nyata, gitu loh. Jangan cuman mulut doang yang bijak, berwibawa, tapi ternyata hatinya begitu gitu kan, atau mulutnya begitu gitu, apalagi ke perempuan gitu kan. Nanti teman-teman penasaran nih, Keca, siapa ini? Iya, siapa ini? Ya udahlah teman-teman yang bisa masalahnya yang paham-paham aja lah ya. Cuman ini kan kita temanya yang penting tentang persahabatan. Tapi yang aku salutin abang-abangan aku sekarang ya Bang Davi sih. Nggak, bukannya ini aku kayak menguawakan gitu ya. Tapi emang rekam jejak juga. Ya, cuma jujur aja memang walaupun Bang Davi itu tipikal yang Eca tuh salah gini gitu kan, saling tukar pemikiran kita nih. Kadang dia juga membenarkan, oh iya benar kayak Eca kalau gini apa ya, lebih dewasa, terus bisa lebih mengerti gitu loh, teliti juga dia ya. Iya, dia tuh mencontohkan walaupun dia orangnya cuek sebenarnya, cuman ada sesuatu hal yang di diri dia tuh baik untuk sesama kita nih. Contohnya ke gua, ke yang lainnya juga sama seperti itu gitu. Jadi ya gue acungin jempol sih buat Bang Davis ini, bukannya membangga-banggakan ya, tapi emang itulah yang aku rasakan gitu selama bergaul sama atau berteman atau bersaudara sama Bang Davi gitu. Hampir semua teman-teman CBR sih. Iya, dan bukan Eca doang. Dan sampai akhirnya, nah itu balik lagi tuh nyambung ke konten gua. Kenapa aku bisa seberani itu masuk ke tempat terbengkalai sendirian, itu backingannya Bang Davi gitu. Disodorin, ayo sendirian motivasi. Motivasi pasti terus pasti bisa gitu. Karena ya dia meyakinkan gue, oh iya pasti bisa nih, atau enggak jangan pernah takut gitu. Akhirnya memberanikan diri lah sendiri ke tempat. Makanya ada istilah Eca itu cowok gitu. Iya gitu. Ketahuannya kan. Ya, tapi ngomong-ngomong masalah tentang hari sahabat, sebenarnya hari ini kita ngerayain ulang tahun si Brew tau. Nah iya, tadi kita salah satu sahabat kita juga, dan dia salah satu yang mengumpulkan kita loh, kalau bisa dikatakan loh. Mulai dari tahun baru kita dulu tak berapa tahun lalu ya? Waktu di puncak tuh 2021 berarti Desember ini 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Terus 2024 juga dia kumpulin kita lagi. Iya. Anjay, gokil juga tuh anak ya. Kita panggil aja kali ya? Panggil ya? Men Brew, dipanggil Brew.
Lagi mabar dulu. Lagi mabar dia teman-teman yang ulang tahun. Mobile Legends. Jadi hari ini dia ulang tahun lagi mabar. Nah, Baks, kan lu nanya ke kita terus nih. Iya. Gue nanya ke deh ke Oke, lu. boleh. Arti persahabatan bagaimana? Arti persahabatan definisi dari gua itu ya nggak lebih sih dari yang lo sampaikan kan. Hendra juga udah menyampaikan. Cuman tambahan bagi gua, sahabat itu tidak pernah menilai kita tuh dengan uang. Iya, betul. Menilai kita itu bukan cuman hanya dari sikap sebelah mata. Tapi kita memang harus lebih penuh dengan cinta dan kasih kalau sahabat. Maka dari itu gue mengutarakan kalau sahabat itu sama seperti pasangan kita. Betul. Entah itu istri atau suami kita kan gitu ya. Itu sebenarnya sahabat kita, men. Gitu. Nah, tapi ketika kita turun dari rumah tangga atau keluarga kita kan pasti bertemu sama namanya circle. Nah, disitulah kita bakal menunjukkan bagaimana sikap kita bersama teman-teman itu yang menjadi tali persaudaraan. Dan itu sah-sah aja ketika pada saat dimana kita menganggap bahwa dia lebih care ke kita bisa juga menganggap dia adalah sahabat gitu. Karena kecarean itu sebenarnya sahabat itu karena care, karena peduli, men. Iya kan? Betul. Peduli mau dia buruk, mau dia jelek sekalipun dia peduli gitu untuk dia maju. Entah dia bakal mendeskripsikan kritik itulah yang pedes, walaupun memang isinya itu adalah pukulan. Malah justru gue yang ngeri adalah ketika pada saat ada orang yang malah membelai kita dengan ciuman padahal pengkhianat gitu lah. Iya kan? Bahaya ya. Bahaya. Lebih baik cari orang yang benar-benar memukul kita untuk lebih bikin kita berubah daripada mencium kita untuk lebih kita bikin jatuh gitu. Itu gue dapet hal-hal definisi ini tuh dari sesosok Ahok. Serius. Iya, Pak Ahok. Tapi itulah pendapat gue tentang sahabat gitu. Iya, Pak, sahabat itu memang harus care dengan sahabatnya lagi. Iya kan. Jangan sampai melupakan lah begitu ya. Jangan Tapi melupakan. gue seneng sih sama CBR yang sekarang. Karena ini nggak apa-apa ya Bang Boy ya. Gue buka suara tentang yang kemarin anak-anak pada transfer lu. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, Iyalah, nggak jadi apa-apa. ceritanya teman-teman, kita nih kepikiran sama Bang Boy lagi sakit, apakah udah makan atau belum gitu kan. Terus masalahnya kan dia nggak ngonten gitu, ngonten dapat duit dari mana gitu kan teman-temannya. Akhirnya walaupun kita nggak banyak gitu ya teman-teman ya, kita tuh patungan lah sama teman-teman gitu, patungan untuk transfer Bang Boy. Dan di situ juga Bang Boy nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu kita mau ngasih ke dia, mau transfer ke dia tuh nggak tahu. Tiba-tiba ditransfer, ya kan, tiba-tiba ditransfer, kita transfer lah dia. Karena kenapa? Itulah bentuk kepedulian kita sama salah satu teman kita atau sahabat kita. Gitu. Nah, sahabat itu memang kayak gitu, siapapun nih, misalkan kayak Bang Hendra kemarin bantu Bang Boy untuk biaya listrik. Nah, itu salah satu bentuk pedulinya Bang Hendra sama Bang Boy. Betul. Nah, itulah sahabat. Bukan yang meninggalkan ya. Betul, begitu juga sama kayak waktu itu Bang Hendra jual parfum ya kan, kita teman anak-anak pada beli. Nah, itu salah satu bentuk support sistem untuk Bang Hendra. Sekarang Baks juga sama, jualan parfum juga. Anak-anak pada beli, sampai ada yang dibeliin juga sama Amba Allah nih, terima kasih banyak. Nah, itu adalah bentuk kepedulian kita gitu ya, untuk Baks gitu. Karena kan kita saling bantu, saling ngisi. Namanya teman usaha ya kita bantu, temennya kesusahan kita bantu. Ketika nanti kita suatu saat nih ya, misalkan di antara kita tuh ada yang kesusahan lagi gitu. Mungkin posisinya dibalikin nih, Bang Boy tiba-tiba jadi meroket, Bang Hendra jadi meroket, Box jadi meroket, terus tiba-tiba misalkan contoh aku ya gitu ya, amit-amit sih. Iyalah. Ya, misalkan aku butuh bantuan, mereka juga bantu. Nah, itulah karena itu ada apa sih? Karmanya tuh begitu, karma baiknya itu. Karma baiknya. Iya, bukan balas budi sih sebenarnya. Ada timbang, pasti orang nih pasti akan berpikir, oh iya dulu waktu gua nggak punya atau gua susah dibantu.
sekarang gue ada, gue bantu balik lah. Nah itu yang kita butuhkan teman-teman. Sebenarnya iya, saling mengisi aja sebenarnya sih. Kesederhanaan itu yang kita butuhkan sebenarnya. Sama kebersamaan. Walaupun bentuknya, maaf ya Boy ya, maksudnya kayak kemarin tuh, walaupun bentuknya memang nominalnya kecil menurut kita gitu, tapi yang penting lo lihat dari niat kita gitu kan, bukan merendahkan lo Boy. Makanya gue nanya sama lu Bang, ini transfer apa ini, untuk apa? Kan lalu bilang tuh betul, lu dari anak-anak, gue terima kasih banget sama teman-teman semua yang udah peduli sama gue, asli gue terima kasih banget. Semoga ya teman-teman semua di sini ya selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Masuk juga yang nonton. Amin. Karena memang harus begitu sih, namanya kita berjuang bareng-bareng. Kalau berjuang bareng-bareng tapi satu yang tumbang, ya kita nggak bisa maju juga, gitu kan. Makanya kenapa kita pengen banget lo hadir gitu dengan cara ya seperti itu. Nah, makanya kita culik nih Bang Boy. Iya, kita culik. Walaupun lo lagi masih sakit gak sih Boy? Udah enakan Boy? Udah enakan. Nggak bisa kena angin malam dia. Nggak bisa kena angin malam. Iya. Ya begitulah. Kayak terus sekarang Bang Bre ulang tahun, sebisa mungkin kita datang gitu kan. Iya. Padahal sama-sama, kondisinya kan kadang ada yang nggak memungkinkan kadang, tapi kita selalu usahakan teman-teman. Maka dari itu doain kita aja lah pada di sini ya. Kita cuma hanya butuh doa sama support ya kan. Ramein setiap video kita, kolom komentar yang baik-baik ya kan. Motivasi kita terus biar lebih semangat konten. Doain dapat misi-misi yang bagus ya kan, kayak gitu. Nah ini sebenarnya Bang Breo mau kita ajak ngobrol teman-teman, cuman karena dia lagi mabar dan this is hari ulang tahunnya dia, oke lah fine, ini hari dia lah ya kan, terserah dia lah. Tapi dalam kesempatan kita bakal ngobrol lah sama dia nanti, kita bakal tanya-tanya. Nah ini kebetulan memang hari ini hari Kamis ya ini ya. Hari Kamis ini jam berapa Cak? Buset, 4 kali. Gila, 3:30 pagi loh teman-teman, 3:30 pagi. Luar biasa banget kita memang di sini maunya emang kumpul sih. Kita di base camp di daerah Rajek, ini base camp sementara ya teman-teman, karena memang lagi di misi Pak Syamsuri. Nah kebetulan memang update gue pengen sampaikan juga sama kalian di misi Pak Syamsuri ini kurang lebih tanggal 25 mudah-mudahan kita sudah selesai ya Cak, akhir bulan lah, akhir bulan 25 selesai. Nanti kita bakal next misi berikutnya apa lah, lo pantengin dah tuh. Disclaimer dulu, apa tuh Cak? Banyak yang lainnya kayaknya kalau di base camp tidur di mana, tenang guys. Kalau ada Kajul Pak, aku tidur depan berdua sama Kajul Pak. Sekarang ada istri Bang Dan di sebelah. Ada kayu nih. Iya, jadi kan sebelah itu kan tadinya tempat Pak Syamsuri. Karena rumahnya Pak Syamsuri udah mulai terbangun, jadi Pak Syamsuri balik kandang. Iya, balik kandang. Jadi kan kontrakan sebelah ini kosong. Jadi nggak mungkin juga guys. Iya. Kalau kita lagi ngumpul kayaknya tidur sama kita nggak mungkin. Enggak sih, lebih sebenarnya penonton perhatian gitu. Maksudnya mungkin perhatian ya. Iya. Kita kayak tidur di ubi. Iya. Tumpuk-tumpukan gitu kan, rame-rame kayak ikan asin gitu. Iya, kayak gitu. Gitu. Tenang guys. Tapi udah dikasih informasi teman-teman sama Kak Eca ya. Sebelah kosong mah. Tidur di rumah kosong aja nih. Tapi kuncinya nggak ada. Iya. Sambil ujinya. Ya kurang lebih gitu informasinya teman-teman. Nanti di cerita kita selanjutnya kita bakal siapa lagi ya kan yang bakal kita hadirkan, ngobrol-ngobrol sampai sekian. Intinya kita ini cuman ini aja ya, berbagi cerita tentang karena ini hari sahabat. Ya, mungkin teman-teman ada kisah-kisah bersama sahabat, boleh komen di bawah. Komen lah. Oke, thank you teman-teman. Thank you Boy, thank you Kak Eca, thank you Bang Hendra Napole Bang. Oke.